Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kalian semuanya sehat ya. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Apakah hari ini lengkap? Lengkap. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks Cerita. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Afif dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Hari ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang pengertian teks berita. Kemudian kita akan membahas juga unsur-unsurnya. Kemudian cara menyimpulkan teks berita, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana cara menanggapi isi teks berita. Bisa dipahami ya? Bisa. Yang pertama, teks berita. Apakah ada yang tahu pengertian dari teks berita? Ya, silakan. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat faktual dan aktual. Ya, tepat sekali jawaban dari Tata. Faktual dan aktual maksudnya adalah bersifat fakta. Jadi berita itu memang benar-benar terjadi, bukan hoax. Dan aktual, maksud dari aktual artinya berita itu memang sedang dibicarakan atau baru. Seperti COVID yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, itu pasti kan menjadi headline berita. Itu ya. Untuk yang kedua, unsur-unsur teks berita. Apakah dari kalian ada yang tahu unsur-unsurnya itu ada apa saja sih? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa atau what, peristiwa apa yang sedang terjadi, contohnya tentang rapid test sebagai alat screening untuk COVID-19. Siapa atau WHO, maksudnya siapa yang mengalami peristiwa atau kejadian itu. Di mana atau where, maksudnya tempat terjadinya peristiwa atau kejadian. Kapan atau when, maksudnya waktu terjadinya peristiwa atau kejadian. Mengapa atau why, maksudnya alasan peristiwa atau kejadian itu terjadi. Bagaimana atau how, proses terjadinya peristiwa atau kejadian. Jawaban dari Fitria, tepat sekali, beri tepuk tangan untuk Fitria. Nah, unsur-unsur teks berita memang ada 6, seperti yang disampaikan Fitria tadi, atau yang lebih kita kenal dengan adik Simba atau 5W 1H. A. Apa? Jadi apa yang sedang terjadi? Peristiwa yang terjadi itu apa? Kemudian di mana peristiwa tempat terjadinya? Kemudian yang I-nya, yang K-nya itu kapan terjadinya? Yang C itu siapa yang mengalami kejadian tersebut? Yang M-nya itu mengapa kejadian itu bisa terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsur teks berita, kalian nantinya akan bisa menyimpulkan teks berita. Jadi setelah kalian menjelaskan unsur-unsurnya, nanti kalian akan bisa meringkas dan memberikan tanggapan dengan bahasa kalian sendiri. Bisa dipahami ya? Setelah ini, kalian silakan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok, ada 3 kelompok ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD yang berisi soal-soal, dan nanti ada cuplikan dari teks berita yang Ibu bagikan untuk kalian identifikasi unsur-unsur dan menyimpulkan, dan juga yang terakhir memberikan tanggapan. Bisa dimengerti ya? Iya, Bu. Ibu akan membagikan ini untuk kelompok 1
Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Silakan nanti bisa soalnya itu sudah ada di LKPD-nya. Nanti untuk menjawabnya itu kalian bisa melihat dari teks berita yang sudah Ibu berikan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan silakan berdiskusi, waktunya 5 menit ya. Jadi silakan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Oh, no. Lima menit sudah berlalu, sudah selesai semuanya kan? Sudah. Ibu ingin salah satu di antara kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi bersama kelompok kalian. Siapa yang ingin maju ke depan? Silakan Diki maju ke depan. PUTP Dorongan Perdamaian. Wakil Presiden RI Yusuf Kala di Jakarta 11 Mei 2019 karena Indonesia ingin terlibat melakukan proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan. Bagaimana konfirmasi Beliau utama di Bogor merupakan bagian dari upaya mencari perdamaian di negara-negara mayoritas beragama Islam. Kemudian simpulannya, Simpulan, Wakil Presiden RI Yusuf Kala tanggal 11 Mei 2019 melakukan klarifikasi terletak sebagai upaya mencari perdamaian di negara-negara bermayoritas agama Islam. Tanggapan isi berita yang ditulis sangat lengkap dan jelas, sangat inspiratif. sudah selesai ya. Terima kasih Diki. Beri tepuk tangan untuk Diki. Silakan bisa duduk kembali ya. Ya, tepat sekali jawaban dari Diki. Untuk selanjutnya, setelah kalian mempresentasikan hasil dari diskusi bersama kelompok kalian, apakah ada yang masih bingung atau ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang dua hal tentang teks berita yang belum selesai, yaitu struktur teks berita dan kaidah kebahasaannya. Untuk kalian ada tugas individu untuk minggu depan, yaitu membawa berita dari koran atau internet. Satu berita saja, temanya bisa kalian pilih, ekonomi, politik, atau kesehatan. Bisa pilih salah satu. Cukup sekian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.